saat ini saya mendapatkan amanat untuk menjadi seorang calon presiden. Saya menerima amanat itu dari Partai Nasdem, kemudian Partai Keadilan Sejahtera, dan kemudian Partai Demokrat. Saya tidak melamar, saya tidak mendaftar, dan saya mendapatkan undangan. Sebagaimana juga di 2016, saya tidak melamar, saya tidak mendaftar. Karena itu saya terima ini sebagai sebuah tanggung jawab. Itu sebabnya ketika saya tadi ditanya, apakah Anda siap? 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan sesudahnya, saya harus mengatakan siap. Karena pada waktu itu pun saya ditanya pertanyaan yang sama. Jadi, pada saat ini saya konsentrasi untuk menjalankan tugas saya sebagai calon presiden. Ketika nanti ada tugas-tugas yang lain, selama saya mendapatkan tugas sebagai calon presiden, saya akan fokus di situ dan tidak pada posisi-posisi yang lain. Terima kasih. Wah, Pak Anies ternyata bisa juga ngomong singkat, padat, dan jelas ya Bu. Soalnya yang terframing selama ini Pak Anies tuh kalau ngomong suka panjang Pak. Ternyata bisa 1 menit Pak ya. Tepuk tangan buat Pak Anies. Nanti di ujung saya akan ceritain kenapa kok ada yang framing begitu. Nah itu dia. Tapi jangan sekarang, kalau sekarang nanti Anda berubah nanti. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya Pak. Banyak yang bilang Anda dijegal dalam kontestasi ini. Apa Pak Anies merasa dijegal? Kalau iya, dijegal dalam bentuk apa nih kalau boleh tahu? Ini pertanyaannya aneh ini. Banyak yang bilang Anda dijegal. Terus tanya ke saya, apakah Anda merasa dijegal? Kalau itu saya yang bilang saya merasa dijegal, saya boleh ditanya dong. Kalau ini pertanyaan harusnya diberikan kepada yang mengatakan. Kalau bagi saya, di dalam proses politik itu normal. Ada yang berusaha untuk memangkas, ada yang berusaha untuk menghentikan, ya itulah sebuah kompetisi. Saling coba menahan, menghentikan. Jadi kita juga nggak usah cengeng dan berharap jangan ada yang mencoba menghentikan, itu biasa saja. Jadi saya tidak pernah berkeluh kesah, saya tidak pernah merasa itu dianggap jegal. Justru saya merasa inilah bukti bahwa apa yang kita kerjakan insya Allah akan mendapatkan simpati dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Gitu, makasih. Katanya Bapak suka playing victim tuh Pak. Padahal emang gak bisa kerja tuh, tanda serunya 3 Pak, boros banget nih. Orang-orang playing football Pak, Bapak playing victim katanya. Enggak, malah saya tadi katakan saya tidak pernah merasa dijegal, saya tidak merasa khawatir dengan itu semua, dan tidak pernah berkeluh kesah juga. Kami jalani ini sebagai sesuatu yang normal. Dari dulu kalau ada kompetisi sepak bola aja sliding tackle kok. Kompetisi badminton aja ada smash, gak usah khawatir. Yang penting jangan lempar raket, jangan tendang kaki. Selama itu tidak dikerjakan, jalani saja. Jadi itu adalah satu persepsi yang diciptakan. Saya ingin mengatakan, lihatlah kenyataan. Saya tidak pernah merasa dijegal, dihentikan, dan kalaupun itu usaha itu ada, yaitu bagian dari yang normal, tidak perlu dikeluh kesahi, kita jalani saja. Gitu, makasih. Memang sudah didesain untuk tahan banting Pak Anies ini ya. Bapak Anies, Anda orang non-partai yang diusung sebagai capres oleh 3 partai. Apa jaminan kalau Anda akan tetap independen dan tidak disetir partai? Begini, saya bekerja dengan menomorsatukan kepentingan umum. Dengan kemudian memprioritaskan keadilan. Bicara tentang akal sehat, common sense, itu dalam mengambil keputusan. Dan dalam mengambil keputusan itu bisa jadi saya sepandangan dengan partai politik, bisa jadi berbeda pandangan. Saya juga bisa sepandangan dengan Mas David atau berbeda pandangan dengan Mas David. Jadi jangan kita mengasumsikan bahwa kalau partai punya pandangan berarti salah. Partai itu juga berisi dengan orang-orang yang punya aspirasi. Selama pandangan partai politik itu sejalan dengan kepentingan publik, sejalan dengan prinsip keadilan, sejalan dengan common sense, data, maka itu bukan sesuatu yang salah. Dan bicara tentang independen, kita perlu garis bawahi, yang penting kita objektif, dan dari objektivitas itu ada keputusan yang benar. Begitu jawaban saya. Mantap sekali, tepuk tangan untuk Pak Anies.
Emang pertanyaannya ini agak aneh Pak, saya mah cuma bacain doang. Saya juga bingung, emang ada ya orang yang disetir partai? Jangan di-capture ya yang barusan. Pak Anies, Anda sering dikenal sebagai Gubernur DKI. Emangnya waktu jadi Mendikbud nggak ngapa-ngapain ya? Makanya dipecat. Ya, saya dicukupkan tugasnya bersama dengan 6 menteri yang lain. Dengan 6 menteri yang lain. Bukan 1 orang menteri, 6 menteri yang lain. Dan terjadi perubahan komposisi di dalam kabinet. Itu adalah keputusan presiden, keputusan atasan. Saya juga ketika bertugas sebagai gubernur sering harus mengambil keputusan di mana ada kepentingan-kepentingan yang harus diakomodasi dan untuk itu maka harus ada rekonfigurasi, pengaturan ulang tentang posisi. Karena itu saya menghormati keputusan presiden dan saya bisa tunjukkan bahwa selama kami bertugas di Kemdikbud justru banyak terobosan-terobosan yang sampai hari ini dilaksanakan bahkan diteruskan. Salah satunya neraca pendidikan yang hari ini diteruskan di kantor kepresidenan dengan nama raport pendidikan daerah seluruh Indonesia. Itu terobosan yang hari ini diteruskan oleh KSP. Itu artinya apa? Baik kira-kira. Begitu jawabannya. Kalau sistem zonasi Bapak juga bukan Pak? Pak Anies, Bapak juga bukan kalau sistem zonasi? Nanti kalau saya sebut nanti dikutip seperti Pak Nadiem kemarin. Iya. Jadi nggak usah saya jawab aja dah. Nggak apa-apa Pak, saya mah cuma melempar keresahan sebagai orang tua Pak. Karena saya resah sekolah anak saya nanti gimana Pak. Karena sekolah yang terdekat dari rumah saya itu sekolah nyetir Pak. Tapi boleh saya jawab sedikit nih sebagai kan entertainment. Zonasi itu gejala. Masalahnya adalah bangku yang tidak cukup. Selama jumlah bangku SD tidak sama dengan bangku kelas 1 SMP, tidak sama dengan kelas 1 SMA, pasti akan muncul problem jumlah tempat. Selalu. Ya, gejalanya adalah problem zonasi ini. Dan itu kan munculnya tiap awal tahun ajaran. Jadi selama bentuk jumlah bangku itu seperti piramida, yang dasar banyak, makin tinggi, makin sedikit bangkunya, makin sedikit bangkunya, makin sedikit bangkunya, maka situasi zonasi ini akan terjadi. Solusinya bukan hanya otak-atik gejalanya, obati masalahnya. Siapkan bangku sekolah yang cukup untuk setiap anak yang masuk SD bisa tuntas sampai SMA. Mantap! Ini sering juga ada meme di sosial media yang ditujukan untuk mempertanyakan program DP 0%. Pertanyaannya, program DP 0% itu sebenarnya jalan nggak sih Pak? Program itu jalan dan terobosan ini sekarang diikuti oleh swasta. Sekarang teman-teman bisa menyaksikan banyak sekali tawaran-tawaran kepemilikan rumah dengan menggunakan prinsip 0 rupiah. Ini adalah sebuah program yang menawarkan skema pembiayaan di mana orang yang bisa menabung atau orang yang tidak bisa menabung untuk bayar DP, mereka diberi keleluasaan. Dan di Jakarta, program ini berhasil memfasilitasi orang-orang yang dulunya kontrak, sekarang menjadi punya rumah. Ketika mereka punya rumah, maka mereka punya aset dan naik pendapatan kekayaan mereka karena nilai rumahnya bertambah. Program DP 0 rupiah mensuplai kira-kira 50-60%, nanti angkanya harus dicek, dari suplai rumah yang dilakukan di Jakarta selama 4 tahun terakhir ini. Jadi bukan hanya jalan, prosentase rumah baru DP itu sangat besar di Jakarta. Terima kasih. Jangan tenang dulu Pak Anies, ada lagi nih capturean dari teman-teman tuh. 0 besar, bukan 0% Pak, katanya 0 besar. Tulisannya kapital semua gitu Pak. Yang gaji di atas 7 juta dapat subsidi gratis DP rumah 0%. Yang gaji UMR dapat apa? Tiket masuk surga tuh. Pak Anies lagi mangap. Saya jawab ya. Ya. Di Jakarta ini, rumah apartemen, rumah susun itu yang menengah ke atas itu suplainya banyak. Itu disuplai lewat pasar. Mereka yang UMR ke bawah menyewa. Tapi di Jakarta problem terbesar adalah mereka yang bukan miskin tapi juga tidak kaya. Mereka ini di mana rentangnya? Rentangnya antara UMR
4,7 juta sampai 15 juta. Kelompok inilah yang paling sulit mencari rumah. Inilah yang kemudian kita siapkan program DP 0 rupiah. Orang yang penghasilannya di atas 15 juta dilayani lewat pasar, properti, usaha-usaha properti mereka melayani yang di atas 15 juta. Kemudian rusun-rusun pemerintah melayani yang di bawah UMR. Yang di tengah ini selama berdekade-dekade tidak pernah diberikan perhatian oleh pemerintah. Mereka punya hak yang sama dan banyak dari mereka adalah kaum milenial yang sudah sekolah tinggi tapi tidak pernah bisa mendapatkan rumah di sekitar Jakarta. Itu yang kita fasilitasi dan kita berharap dengan begitu mereka tidak harus tinggal 2 jam dari tempat mereka kerja tapi bisa dapat tempat yang layak di Jakarta. Jadi itu jawabannya. Makasih.